Terima kasih Bapak Lali. Om Swastiastu. Budaya. Sampun iki wonten pengantar dari Pak Dirjen. Kita menonton malih Pacang Bagang Parindikan Sastro yang dikategorikan oleh Pak Gusti Bagus Sugriwo. Sebenarnya yang matur suksumedahat sampun rawuh niki ide sami pinandito dan juga tokoh-tokoh umat sampun ledang rawuh mriki tedung niki sareng aden-aden yang di yayasan niki santukan yayasan ini memang yayasan yang didirikan untuk nyobiahan sastra benten. Jadi disebut YASO, Yayasan Aksara Sastra Adiatmika. Kewentenan sastra nika wenten telung palet ya. Tapi sebelum niku indayang dulu niki kocak merekam lunas semeton saking Jawi mangdo berbahasa Indonesia biar bisa ikut diizinkan jadi yang berbahasa Indonesia. Jadi sastra memiliki sebenarnya apa yang menjadi cita-cita Yayasan Aksara Bahasa Sastra dan Adiatmika itu 3 palet gitu, 3 pokok. Satu aksaranya sendiri, maka yayasan ini namanya YASA, itu Yayasan Aksara, YASA singkatannya, acara ini. Yayasan Aksara Sastra Adiatmika. Mau ini menjadi YASA singkatannya, Aksara Sastra Adiatmika. Aksaranya itu adalah aksaranya, bentuk aksaranya, skrip, aksara gitu. Kemudian di kontennya, napi dagingnya, banyak kebiasaan bahasa Bali disuruh bahasa Indonesia, apa isi daripada aksara itu, sastra gitu. Jadi ini kalau kita membaca lontar kelihatan sudah aksaranya kan gitu, tapi kalau kita dalami maka kita akan mendapat nilai sastranya. Nah, penyuluh bisa merawat lontar-lontar, itu baru artefaknya, baru benda-bendanya nih. Kebenda lontar itu kebendaan daripada sastra begitu salah satunya. Ada juga sastra yang lain lisan gitu. Nah, ini yang membahas adalah yang tertulis. Jadi kalau penyuluh ini kebetulan semua juga ketua-ketua penyuluh ikut di yayasan ini. Tidak semua tapi yang terlibat ini melibagang atau mengupas, menginterpretasi isi daripada aksara itu adalah sastra. Jadi semua yang bisa dicatat, semua yang bisa dieksplorasi secara intelektual di dalam aksara itu, nanti mantan dia yang nyatet di kampung sastra sebenarnya sama yang disampaikan oleh Pak Dirjen. Tetapi sastra itu kalau kita masuki ke dalam, kalau diinternalisasi, ini murid ampun ringangge sarire niku mawaste kadiatmikan gitu. Jadi belum juga selesai, walaupun sudah pintar kita memberi interpretasi, membahas semuanya itu, belum juga kita sebut sebagai sani weruh ring kadiatmikan. Karena kadiatmikan itu ring angge sarire kita itu ada sastranya. Di sastra masih dilontar, ampun yang kita berdiri biar enak. Sastra yang ada di ental itu aksara gitu. Sastra yang kita bahas dalam percakapan itu sastranya gitu. Isinya, interpretasinya. Tapi sastra yang masukkan ke dalam tubuh, diinstal gitu, seperti komputer itu dimasukin program ke dalam tubuh sehingga hidup urip aksara, ini kadiatmikan. Nah, pewintenan adalah salah satu dari kadiatmikan praksis yang dibutuhkan oleh seorang pemangku. Jadi astun uning kembali hukumat di bahasa Balinya. Sekalipun paham tentang sastra dan aksara, tetapi kalau tidak diinstal, dimasukkan ke dalam badan, ide dani niki ten dados naik tidak boleh naik turun di padme santukan dereng setara dengan padme gitu. Boleh naik turun ke padme kalau sastranya aksara sastra itu bijinya di winten gitu. Winten itu kan
jual inten niku permata. Kalau ring aksara mewastu permata niku bijah aksara gitu. Bijah aksara niku mau inten. Pewintenan niku ngeranjing memasukkan biji-biji aksara suci itu pewintenan gitu. Jadi minimal dasar aksara gitu ya. Atau Winten Saraswati kan diki kemudian di depan di belakangnya belum gitu. Turunnya nanti itu yang dihidupkan. Nah, kalau di dalam pengajaran yoga itu seven chakras itu 7 sakra itu dihidupkan anggen padme gitu. Dagingnya nampun aksara gitu, pintu aksara baru boleh naik turun ke padme gitu. Santukan yang naik turun ini sudah selevel dengan padme. Di minimal ya Winten Saraswati, tapi persyaratannya ya tidak makan sapi gitu, mulai gitu ya. Kan terwenten padme ngajak sapi kan gitu. Karena kita sudah ubah tubuh kita dulu ya, jadi ada aksara sani ring ental, aksara sani wenten ring kabuatan ya, atau yang dipakai untuk pendidikan, baik untuk stempel, untuk jalan-jalan itu aksara itu. Nah kalau sudah berisi ajaran-ajaran, nanti aksara itu melebur dirinya menjadi sastra, jadi dalam konteks pengetahuan. Nah kalau pengetahuannya nanti sudah kita cari biji-bijinya, pewintenannya, intennya itu, bijahnya, nah itu Kadyatmikan. Jadi Kadyatmikan itu salah satu praksisnya adalah medikse, pewinten atau tapi wasanya kalau bapak jadi pemangku itu prosesnya kan ada suatu pewintenan gitu kan. Nah itulah Kadyatmika, kayak yayasannya ini yang kita sebut sebagai aksara sastra Kadyatmika. Kalau aksara di SD sudah boleh diajarkan, tapi ampunang ngemodre gitu. Gitu. Sastra boleh mau irama, nembang, paluwaki itu udah ampunang nih kan nanti biji-bijinya ini modern kan tubuhnya bapak niki yang berbeda dengan tubuh kawula niku, artinya yang welaku tubuh bapak niki ampun wenten kedannya pedagingannya sudah sama dengan aksaranya di padmo itu semua dimasukin. Jadi nggak boleh aneh sikapnya kalau diminumin arak itu ya besoknya puasa gitu. Peniin padbone peniin gulung itu ya kedisin. Atau keni napi salah orang kesana tiba-tiba orang sebel menaik ya prayaschita kan gitu. Jadi kita sistemnya ada prayaschita Kadyatmika itu. Nah di Kadyatmika tahu kapan prayaschita dan mana yang mempolusi tubuh kita kan begitu ini lebar sedikit. Nah nike di halaman agar tidak ngantuk ada di halaman nike dikse kuturan dan dikse tabiat dikulun gitu, kuturan dan kubradah gitu. Agar tidak ngantuk karena ini jamnya jam-jam gawat ini. Di masyarakat sangat umum dipahami ada namanya Sugi Manik Jawa dan Sugi Manik Bali. Tetapi berapa orang yang sadar bahwa itu sebenarnya warisan dari dua dikse gitu. Ini kadang-kadang Bali napi Jawa kan gitu. Tetangga saya Jawa tiap Bali gitu, atau saya gitu. Itu saya mungkin di kesempatan ini hanya sedikit berbagi dan tidak berusaha meluruskan, tetapi menyampaikan bahwa praktek di Besakih ini ya, bukan saya. Kalau Besakih tanya yening sugian Jawa ring dije nih ke piodalan akhirnya pelinggih nyampu berada sugian Bali pelinggihnya empu kuturan dan itu dimulai sekitar tahun 1001 beliau datang pertama itu perkiraan sastranya karena lontarnya banyak saya tidak kutip 1007 empu berada datang di 6 tahun ini sastranya lontarnya bilang begitu. Saya bandingkan sekitar 20 lontar. Itu tidak ada di dalam buku-buku yang beredar atau di Facebook atau di lontar.
Nah, akhirnya beliau memutuskan siapa yang keluarga dari Bali itu diberi padiksa oleh Empu Kuturan. Nanti pendatang dari Jawa, dan banyak dalam datang dari Jawa dulu, itu di garisnya Empu Bradah. Empu Bradah bertugas di Jawa, di garisnya Airlangga. Semua itu, kalau Dharma Diaksenya di zaman itu adalah Empu Bradah, ring Jawa. Kemudian di Bali, Dharma Diaksenya adalah Empu Kuturan. Itu lontar ada di salah satu pura yang di Besakih disimpan oleh keluarga. Saya diminta membaca itu, kemudian saya temukan itu. Nah, yang di Dikse itu menjadi 2. Tetapi ketika ini juga baru kemarin ada tokoh yang meninggal di tengahnya, namanya Pak Guru Wayan Mudito Anjaya. Dia memberikan penjelasan kepada mantan kepala desa Pak Blinyoman yang jadi kepala desa sebelumnya. Katanya begini, dukuh yang ada di muput-muput upekari kematian yang ada di Tenganan itu siapa? Saya tanya begitu. Ini baru 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Itu adalah utusan dari Empu Kuturan. Kalau udah pernah ke Tenganan ya, Tenganan itu itu adalah desa yang pindah dari pinggir, menurut naskah Empu Kuturan, dari Sileyuti masuk ke alas Tengahan gitu. Ini naskah Empu Kuturan. Nah, ketika Empu Kuturan tidak ada, Sire terus muput yang ngicenin keten tirte-tirte untuk pengentas. Didiksil dukuh itu oleh Empu Kuturan, disuruh tinggal di luar di Karangtengahan ke Karangdanginan gitu. Jadi dukuhnya tinggal di sana. Sekarang dukuh itu seketurunan menjadi pemberi tirte, kalau di kita pengentas lah, mulai ngailang bambu-bambu gitu, bambunya mau persiapan dan sebagainya kan, pepagu dan sebagainya itu dari sana ya, beliau yang putus. Jadi ada dikse Empu Kuturan. Ini bukan saya ngomong, tapi almarhum yang disampaikan ke Pak Nyoman yang ada kepala desa sebelumnya. Jadi dikse Empu Kuturan. Nah, dikse Empu Bradah itu pernah terjadi ketika meninggal Empu Kuturan, lontar yang disimpan. Nanti saya akan sampaikan di slide. Ketika berpulang Empu Kuturan, putus dikse di Bali, siapa harus mendiksa ini gitu. Itu tahun 1000, kalau tidak salah di 1049 kurang lebih seperti itu. Jadi tahun 1001 beliau katanya ke sini. Empu Kuturan ring Sileyuti. Biar tak bingung nanti dengan Empu Kuturan yang ada di prasasti-prasasti ring Sileyuti. Nah, itu mereka minta tolong didikse saya karena tukang dikse the langit yang utara nabi tiang tuh enten ampun budak ampun lemar sire Empu Bradah ini. Yang menerima itu keluarga Pasok. Itu lontarnya ngomongnya, jangan nanti bingung nanti. Ini lontarnya ngomong ya. Saya filolog itu artinya mengomongkan lontar di luar itu tidak boleh. Ya. Nah, muncullah tradisi ini. Nah, kenapa yang buka dengan ini? Karena di sana mulai ada pedoman-pedoman atau pepageh angin irage ring Bali menek tuun gitu. Pedoman-pedoman dari diksi sampai ngatur semua parayangan. Tapi kalau baca penugaran Kuturan nanti bapak bingung, beda dengan penjelasannya Trikayangan. Kalau Kuturan yang di lontarnya saat kayangan. Pura Ibu masuk, Pura Taman masuk, Balai Agung sama Pusat. Nah, Ulun Sui masuk. Kalau Trikayangan kan subaknya hilang, kayaknya mau gamburan subaknya. Ya, Taman masuk. Itu menyedihkan sebenarnya. Trikayangan itu tidak ada di dalam kata bab lontar Kuturan, tidak ada. 6 kayangan itu ada. Pura Ibu itu ya untuk nanti kalau Panji contohnya barusan ngobrol, siapa yang punya Pura Ibu? Pasti lunas kalau untuk kematian. Seperti mirip pura dalam puri tapi lokal sebenarnya. Kalau kematian mereka
setelah itu. Nanti Pura Taman untuk diredam. Pura Taman itu pusah gitu, pusah untuk diredam gitu. Jadi berbeda kesimpulannya di pengajarannya. Tri Kayangan itu kan parisade gitu kan. Kalau Tri Kayangan dalam konteks Lontar Penugrahan Bukuturan sangat berbeda. Ya, Jet yang membahas Lontar ya. Nah, apa yang dibawa sastra, apa yang dibawa, karena kita mempelibatan sastra. Jadi di tahun 1000 secara tradisional, nah ini tidak ada catatannya. Secara tradisional maksudnya secara turun temurun dari mulut ke mulut, apa yang dibawa, lontar-lontar apa yang dibawa oleh Empu Kuturan ke Bali ketika ke Bali. Penugrahan apa? Sebelum itu apakah ada lontar? Saya tidak bisa menjawab. Tetapi lontar apa yang dibawa Empu Kuturan dari Jawa? Nah itu saya bisa menjawab. Katanya itu salah satunya adalah Brahmanda Purana. Brahmanda Purana itu penting sekali karena Purana satu-satunya yang akan kita pegang oleh para pebandanda di Bali itu. Bukan Purana yang lain. Brahmanda Purana. Itu tebal gitu. Pernah diterjemahkan dulu oleh Pak Dirjennya Pak Puju. Ini sama ini pernah diterjemahkan. Dia tahu itu bahwa itu adalah. Yang kedua adalah Ramayana. Ramayana yang dibawa. Jadi Ramayana itulah tentang tata kota, tata kelola pemerintahan, dase 10 kepemimpinan apa namanya itu? Aste Brata. Nanti Brata yang Barata yang itu tuh yang mengisahkan bagaimana kepemimpinan itu harus menyediakan payonan setiap jalan. Jadi pemimpin itu salah kalau ada orang jalan tapi tidak ada tempat berteduh. Pemimpin itu salah kalau orang mau menyeberang tapi tidak ada jembatan. Udah ada tuh. Tahun 850 itu sudah ditulis, sudah ada. Itu ada di zamannya Prambanan dibuat. Jadi jauh nih sebelum Majapahit, tahun 800 sudah ada, 850. Majapahit tahun berapa berdiri? Oke, 1200. Artinya 400 tahun sebelum Majapahit. 404 tahun Majapahit. Makanya kependetaan itu tidak berbasis sebenarnya semata-mata dari Majapahit. Nah, Majapahit leluhur kita medui madeh leluhur. Makanya saya ini pribadi perjalanan saya bilang ke anak saya, ayo kita ke leluhur kita yang ada di Jawa, di mana? Di Penataran. Tapi ke Jawa Tengah lagi yuk, ke Gunung Sari. Kenapa? Di Canggal. Kenapa? Leluhurnya di tahun 1200 itu berleluhur di Canggal, di daerah antara Prambanan dan Borobudur. Leluhurnya di sana. Itu sudah ada Gunung Sari gitu, sudah ada. Nanti kalau ada waktu saya agak gelap. Pedagingannya sama, Pak. Tahun 800, 900 pedagingannya sampai hari ini sama dengan yang di Bali. Wariganya sama, Pak. Jadi ampunan percaya warigo ditemukan di Bali? Enggak. Ada kalau ini empas munggah, tahu ya? Empas tedun gitu. Upekara kalau empas munggah itu dipakai untuk menaikkan catra Prambanan. Orang Bali sekarang pakai apa? Menaikkan ngerap, dika ampun kalau empas munggah, ampunan kalau empas tedun sama persis. Kalau panjang tadi, kalau pertemuan lain saya agak terang sekali, nggak kelihatan nanti. Isinya apa? Aksarnya sama, Pak. Ini itu yang puncak karena kita ngerti ya Jawa kunonya sebenarnya. Oleh karena itu ini sinambung minimal dari tahun, ada di halaman depan itu, Pak. Coba kertasnya itu dilihat. Kenapa Titiang buka dari dari Empu Kuturan? Karena leluhurnya Empu Kuturan tahun 1000, Pak. Ya. Uling DJ boleh ide bertarir niki ngajah-ajah kan begitu ya. Kalau ampura ya, ide bertarir langit kami itu kalau umpamanya di sekarang geria-geria tradisional, kepenuh emas dan sebagainya kan tahun berapa datang leluhurnya? 1000
1500 ya, 500 Majapahit itu ujung-ujungnya itu ya. Kemudian Singosari 1200. Leluhur daripada Singosari itu Empu Sindok. Nah, Empu Sindok itulah masih cucunya dari Empu Kuturan, masih cucunya Empu Sindok. Empu Sindok secara tertulis ditunjukkan bahwa yang mengkompilasi, yang mengumpulkan dan menulis kembali Siwo Sesana adalah periode Empu Sindok. Coba dibuka di bagian halaman 3 kalau tidak salah. Medang ya, Medang 1, kemudian Medang 2. Medang 1 itu pusat Siwo Buddha itu masih ada di Jawa Tengah, Jawa bagian tengah. Dulu tidak ada provinsi ya, Jawa bagian tengah. Terjadi meletus Merapi, diperkirakan hancur itu ditinggal Prambanan. Kemudian Prambanan itu baru Belanda jujuk alo malih gitu. Kemudian mesapuh nih, jok nak cukang biasa nih ke Belanda membangun balik. Ya. Nah, pindah ke daerah Kediri. Kediri itu Medang kedua, zamannya Empu Sindok. Empu Sindok itu adalah seorang keturunan empu yang akhirnya melinggih jadi raja gitu. Empu Raja beliau. Menurunkanlah dinasti yang akhirnya menikah dengan Udayana, kan Mahendra Datta gitu. Mahendra Datta tuh cicitnya. Mahendra Datta tuh perempuan ya, menikah dengan Udayana, melahirkan Erlangga, bolak-balik nih. Nah, sengaja saya sampaikan ini agar nanti orang-orang Bali kuno itu bisa memahami juga di mana posisinya. Kalau nanti tidak tarik sastranya di Majapahit, Bali Ageng dan Pekendir nanti nak sedereng Majapahit yang Benuendan gitu. Nah, penataan Bali kuno itu Empu Kuturan sudah melakukannya itu. Kemudian datang Majapahit. Ini Majapahit periodenya kan Kediri. Kediri itu Airlangga lahir di sini diperkirakan, kemudian jadi Raja Jawa, ibunya yang di sini, bapaknya ini kemudian anak bungsu. Pedomannya menurut tradisi Ramayana, Parwa, Adi Parwa. Tanya kalau petirte kenapa nak Bali ngai Padmasana, baca Adi Parwa, Pak. Kalau baca Adi Parwa kekawin secara detail kuning pun pekarinya kenapa begitu ngideri lama sih. Kalau orang tidak baca Adi Parwa nanti bingung agama di Bali ini nak sengaja kitabnya gitu. Gimana maksudnya? Napi sampun wacan cek demun di Adi Parwa. Adi Parwa Brahmanda Purana cek apa itu. Mau ritual yang ada di Bali pegunungan atau Bali dataran, kita bagi aja ya, Bali gunung dengan Bali dataran, itu akan merujuk pada ritual-ritual yang ada di Adi Parwa. Adi Parwa itu bukan cerita biasa, banyak penugrahan-penugrahan tedun, banyak upekari-upekari di dalamnya. Ya. Jadi kalau tidak baca Adi Parwa bingung biasanya beragama Bali. Karena itu pedomannya dangsil begitu kan. Sabel gitu, itu Adi Parwa. Terus nggak ada pedomannya, sudah berkesimpulan padahal tentang wacana napi gitu kan, ini masalah nih. Tidak ada aturan hukumnya tapi tidak pernah baca undang-undang gitu kan. Tanya dulu. Brahmanda Purana juga sudah menyebutkan itu tentang Samudra Mantana. Dewi Sri di sana muncul. Kenapa kita memuja Dewi Sri di Samudra Mantana? Siri Arnaud, padi itu mekecrot saking petirtan di Samudra Mantana, jadi Dewi Sri. Oncesra, semua itu pemujaan-pemujaan kita ada di dalamnya. Kenapa perlu digali ini? Karena nanti biar tidak dikatakan sengaja sastranya. Indik bebantenan banyak sekali pelutuk-pelutuk itu dicatat dari mana sumbernya? Panugrahan itu pewahyuan artinya. Memang ada wahyu-wahyu setempat itu. Kalau tidak percaya sira saking goblek. Ada yang tadi goblek. Kapan mulai ada upekara setiap insah bahas tedun kemudian berjalan 3 hari dan sebagainya, kapan mulai itu? Ada orang ketedunan dan itu dijadikan pedoman, dijadikan lontar.
Jadikan lontar, ada rekamannya, direkam dulu dan diketik, kemudian jadikan lontar, baru ada untuk haro itu. Mertejati itu berdasar local revelation namanya kalau di dalam Inggris, pewahyuan lokal. Ide Betara niki kayu ide Betara niki Bantennya gitu. Jadi jangan Indo Bali berbeda dengan India. Nah ide Betara tedun pun di Bali ngicen Bantenan, ngerah ke India gitu kan, agak aneh itu. Karena memang ada pewahyuan lokal. Di tempat saya itu ada Banten namanya Sekaragung, itu wahyu, ketedunan. Makin panjaki kewah niki antukan dan ngidayang ngaturan kepala kerbau dengan tanduk emas, atau sampun ganti adi 100 sekian bunga gitu. Tedun gitu. Pirunasan aku udah niki pacek sampai bikin dados bunga angin ganti. Sekarang gue wasana kini caranya yang lain gitu. Yang ketedunan itu bercebur di baleman itu, menirir singubu niki gitu. Bajunya nggak terbakar, jadi orang percaya. Kalau ketedunan itu baju nggak terbakar. Kalau orang kebal, badannya tidak, tapi bajunya terbakar. Ketedunan enggak, seluruh tubuhnya. Dan ada itu ugar-ugar kubu tambahan untuk ngecek ketedunan. Ada Taman Belanda 1989 kalau nggak salah dicatat, 200 tahun yang lalu, hampir 200. Kalau ada yang siang, kalau bajunya nggak basah itu ketedunan. Orang Betaranya kayak anak-anak armor gitu, Betaranya ngelingkupin gitu, ada pelindungnya gitu, baru benar. Yang nika melingse nadunang kenten wahyu baru percaya. Kalau masih sekedar api bajunya pun gitu, gitu. Nah itu ada orang ketedunan dan dicatat. Saya ada catatannya. Makanya Frederick bilang orang Bali biasa masih bisa berkomunikasi dengan ide Betaranya. Contohnya di Pura Dalem gitu yang di Desa Banjarasem itu. Satu Banjar Kalanganyar itu tidak kena kekenen kepala kerbau tapi diganti karena petunjuk ide Betara. Jadi boleh sebenarnya diganti. Kan banyak yang bertanya, dia nggak mau menikah dengan makan-makan babi gitu atau ngaturan babi, boleh diganti, tapi Anda konsul dulu dengan ide Betara, boleh nggak digantikan begitu. Yang penting ide Betara, kan kita ngaturan babinya ke ide Betara, kok Anda yang menentukan gitu kan gitu. Saya setuju diganti-ganti itu disederhanakan, tapi konsul dulu. Menakan dan ketedunan lumon itu gitu. Jangan manusia yang menentukan Betara gitu. Geser-geser jadwal ya gitu kan agak aneh. Ini kita yang berusaha jadi bos, kita peralat gitu. Yang bisa diperalat itu ketedunan tidak sesuai dewasa itu butuh gitu. Jadi ya kalau geser-geser ganti-ganti banten ya siap-siap aja yang datang tuh bukan dewa kan butuh gitu. Karena dewasanya nanti. Nah, kita coba kita nih sastra yang dipakai itu Wariga juga mulai. Wariga kenapa saya pelajari dulu. Ternyata sebelum Empu Kuturan rawuh ke Bali atau sebelum Mahendra datang, Empu Kuturan nike nyarengin Mahendra datang menikah dengan itu. Beliau pengabih sucinya mengatakan beliau adalah ibunya masih pamannya daripada Mahendra Datta. Makanya cucu saya di Bali nih yang akan tidak boleh, kamu pulang aja, Empu Baradah dimarahin. Gitu. Pernah ada itu namanya Baradah Kuturan Samaya, dimuat dalam naskah Calonarang. Calonarang itu tidak hanya itu isinya. Calonarang itu sebenarnya lontarnya bernama Pemargan Empu Baradah. Sedikit saja yang terkenal. Nanti ada perjanjian dengan Empu Baradah dan Empu Kuturan. Kapan kalau masih ada bungkusan titiang di Bali masih berkuasa, nggak bisa diserang. Nah itu dipakai oleh Majapahit untuk menguasai Bali. Zaman Majapahit nggak ada lagi garisnya Empu Kuturan berkuasa, kita ambil gitu. Begitu. Ini negara Kertegamo yang ngomong. Makanya Paria Arya itu turun, leluhur saya dari Bali. Balik-balik nih Bali Jawa nih.
Arya Kencang itu leluhurnya dari Bali gitu. Kalau kita garis ke Arya Kediri itu kan leluhurnya Airlangga gitu kan. Airlangga dari Bali, para bagawan dari Bali juga waktu itu gitu. Makanya zaman Singosari wajib para empu yang di Singosari setiap tahun puja wali di Lembuyang. Leluhurnya itu petara nabinya di gitu. Nah waktu zaman Airlangga semua para purohito itu yang mumpuni itu para profesornya diajak sebagai penasehat. Itu menurunkan. Ini yang ngomong bukan Jang ya. Babat Pasek yang ngomong. Coba baca. Ya jangan sama. Tidak pendongeng saja sebenarnya, pendongeng saja. Nah itu makanya adalah Pancit Tirta Pasek itu terjun ke Bali karena petunjuk leluhurnya begitu. Ngapain meninggalkan Jawa? Karena leluhurnya dari Bali gitu. Coba khatam, istilahnya baca dari ujung sampai ujung gitu. Empu Ketak Rau, Empu Bitu Rau, kapal itu ada dedinannya itu kemudian menjadi dedinan-dedinan yang kita rayakan sebagai pekaru-pekaru. Artinya ilmu pengetahuan yang kita rayakan. Kan kita enggak? Sugihan itu ilmu pengetahuan. Ingat Sugihan Jawa dan Sugihan Bali itu adalah resiatnya. Kan wenten banyak resiatnya nggak? Kan resiatnya paling akeh Dewayannya akeh gitu. Budayannya buain akehan balik nih kan. Terus tapi balik itu resiannya. Nah resiannya di mana ada? Kuningan kemungkinan katanya itu kan Kahuningan, tapi yang jelas sembahyang di Saluang, di Menjangan Saluang sebagai representasi pengetahuan itu adalah puja kepada para resi dan pengetahuan. Di 10 yang dibawa lontarnya itu atau pujanya itu adalah Brahmanda Purana, Ramayana, Parwa itu plus pediksan itu namanya Guhya Samaja. Guhya itu. Guhyanya itu ada 2, Guhya Samaja Buddha dan Guhya Samaja Siwa. Karena itu yang dipegang. Guhya namanya itu, Aji Guhya. Yang pernah membahas itu secara langsung saya dengar itu adalah Rangga Gunung. Makanya kalau nggak salah pastramannya namanya Guhya gitu ya. Ya betul. Guhya. Guhya Samaja itu kalau mau ada di Kirtia salinan lontarnya. Nanti kita pelipahkan ya. Ada aksara, kadiapikan, semua itu. Yang aplikasi tubuh ngererah kemoksan gitu. Nanti salah satu dari Guhya itu turunannya adalah Jenana Siddhanta, itu adalah salah satu format dari Guhya Samaja. Jadi kalau meningkat lagi dosisnya, intannya, bija mantranya dimasukkan dari Pak Pinandita jadi Pandita gitu. Memang porsinya berbeda karena yang dihidupkan baru sekian, jadi ten mengaryanang tirta gitu. Nah niki kan baru perjuru gitu, perjuru yang mirip Padma kan nedunang tirta. Pak niki ide Pinandita Sami kan sudah Padma tubuhnya, sudah menjadi tubuh aksara. Nah kalau sekarang berubah dia bulang lingga menjadi tubuh lingga gitu, malinggih itu menjadi transformasi tubuh menjadi lingga pun padam dulu. Nah dia ngapun lingga gitu. Lingga sajalah yang menghasilkan tirta kan gitu. Kanya nak di India nak dan dia diksena anak itu lingganya diksena dikit itu tunasnya tirta. Kalau kita semetone atau yang kita lingsirkan niki itu beli sampun beli makin. Artinya begini, beli CD makin, jangan ada yang perkara CD raga kan begitu sebenarnya. Tolong diwakafkan tubuhnya, saya akan jadikan ya kalau kasarnya saya jadikan lingga, hanya mati nyederaga kan gitu. Nyederaga paginya ulang lingga jadi lingga, tubuh lingga penuh nih yang aksaranya itu. Brahma Wisnu Usara. Kalau lingga kan ada kakinya ya, kaki lingga itu Brahma Wisnu baru satu manunggal, aksaranya langsung 1, 3 gitu. Jadi kalau pagi itu menjadi lingga bukan Surya Sewani adalah mentransformasikan, mengubah tubuh manusia ini yang sudah diwakafkan atau sudah nyederaga atau sudah ampun padam ini
Tadi yang pun lingga baru ngarenang tirte kanang pun lingga gitu. Ini titiang dengan niki para pinan itu lunas kulo, lunas di kan begitu, ke Suryo dan sebagainya. Karena kita belum jadi lingga. Karena ini kayu ngarenang tirte ngirim siap-siap nyeder ragu kan gitu. itu persyaratan ya gitu. Makanannya begini, tidak boleh ada kalau tiba-tiba terjadi tabrakan pagi-pagi atau malam-malam dengan istri yang sama-sama nyiu kan begitu. Ya itu kan itu persyaratan. Harus diubah lagi menjadi lingga. Nah, semang petang dari jadwal kan gitu, semangan malih ingat jam 5 ampun kerapat kerepet kan gitu. Itu nyiu maturan prayascita kan gitu. Ya kawan kan ubah lagi gitu. Kan itu kesanggupan itu harus kita rawat. Itu indahnya tradisi. Karena banyak ampun yang tiang situ juga yang belinggih ratuan tiang, ampun subah tiang, ampun cokor kayun gitu. Agak hati ini nyamani nyak melinggih kan begitu ya terbelakang. Tadi kalian ada di Mangku dan saya sedang gitu. Jangan menurut tiang ya, tidak perlu kita perdebatkan. Mau berkualitas atau tidak, jangan diperdebatkan. Gue enak apa? Nah, bumi makin gitu. Ya tidak ada yang benar-benar terjadi itu tanah wong swasta anu lulus gitu. Tambah makin tanahnya padi itu swasta anu lulus begitu sekarang. Ya kan? Tambah lagi tanahnya satria anu lulus, pejabatnya juga tidak lulus dan swasta gitu. Swasta ada, kalau swasta tidak ada. Merangkap jadi pejabat kan swasta. Nah, artinya buat pikirnya begitu. Jadi sastranya niki kalau boleh yang coba ini kan sambil kalau ada yang tenten pacang langsung membeli banget ada setiap niki memang minta yang terakhir. Kalau ada yang kepentingan lain juga tidak apa-apa. Dan yang mengusir tapi kalau obrolan ini niki ya agak kembali ke realnya dulu. Tahun 400 kita sudah mengenal yatnya. Kan tadi yang membahas tahun 800 ya. 400 sebelum nikah pun ada yatnya. Catatannya ada. Kembali saya ceritakan ya, anak saya waktu itu SD, terus sumpah batu niki, kenapa itu? Pokoknya sumpah aja. Ini ada, namanya Muara Kaman di Kutai. Sekarang disimpan di Perpustakaan Nasional. Bapak kalau ke Jakarta tolong pergi ke Perpustakaan Nasional. Nike sampun tonggak Hindu Nusantara wenten niki isinya. Jadinya Syah Dwi Jendrais. Kata Dwi Jendra tahun 400 sekian sudah ada di Nusantara. Tertulis ini. Ya. Nah, yatnya Syah Dwi Jendrais Sampra Kalpitah Danam Punia Tamake Setra. Setra ini setra sudah ada lapangan untuk yatnya namanya setra. Aman semur tongos nanam gitu. Mencetra kena yatnya. Bedanya begitu. Setra juga lapangan. Setra artinya lapangan, makanya guru setra. Bukan tempat nanam bangsa guru dan gitu. Lapangan. Jadi setra, punya setra, tempat melakukan dana punya raja memberikan sekian ribu sapi dan juga persembahan kepada para pandita. Prakeswara ini ada yang mengatakan ini adalah gelar daripada Maharsi Betara Lelangit yang memberikan dikse yaitu Tabek Pekulun. Sia Kastia. Kalau ngomongnya Prakeswara, orang bilang karena makanya sekarang ada gelar namanya Bapu kan begitu. Itu sebenarnya artinya Prakeswara. Memang itu dulu pedanda biasanya pasti bawa Bapu. Karena itu lebih tinggi daripada pedandanya. Bapu Prakeswara itu artinya beliau yang sudah mendapat penugrahan daripada Iswara gitu. Sudah menjadi tubuh lingga gitu. Hilang baru
Tunda adus langsung rawasan tegak. Saling jika dia. Tuh kan. Tapi begitu. Lanjutan dulu. Nah kalau gini kalau kibyo punia sampun wenten. Kemudian Dwi Jendrai itu artinya orang yang sudah terlahir kembali. Dwija ini artinya Prof Dwija itu bagus sekali namanya, lahir kembali itu baru lahirnya sudah Dwi Jati kan sudah jadi dirjen cocok ya. Kemudian diulang-ulang dari sini. Jadi Tarumanegara tadi di Muara Kaman itu Kutai, tidak ada kerajaan bernama Kutai sebenarnya. Tidak ada bukti mengatakan kerajaan itu bernama Kutai, tetapi prasasti dan tugu-tugunya ditemukan di daerah Kutai gitu. Sehingga untuk gampangnya kita sebutkan sebagai daerah Kutai. Ini ke Tarumanegara tahun 500. Jadi kalau mengatakan bahwa pelajaran SD kita kayak Kutai berarti Yupanya ditemukan. Yupa nika artinya adalah piagam berupa tugu mengenang yadnya besar Yupan. Yupa ampun itu. Kayaknya di sana ya. Oke. Nah nika ada di tahun 500. Saya juga pergi ke beberapa titik yang menjadi tempat-tempat persembahyangan di abad itu. Oke, saya percepat aja kalau nanti kita lebih enak ngobrol ya. Nah, kesastraan kita membentang Pak dari tahun 2025 ke belakang sampai minimal tahun 400. Artinya ada 1500 tahun Nusantara ini sampun oleh panigrahan sastra. Nah, niki pengerau tapi bikulun hidup taruh berkuturan dan niki Empu Berada. Kemudian Samayunya di tahun-tahun ini ya, zamannya Airlangga terjadi itu. Itu pun bolak-baliknya sastra Jawa dengan ini. Makanya tidak sastra Jawa kuno namanya Kawi sekarang. Bahasa Kawi, bahasa yang dipakai oleh para pujangga. Pujangga ini artinya pendeta ya. Pujangga yang Kawi. Kalau Lempuyang itu disebut sebagai Gunung Pujangga. Pandita artinya. Nah, kalau sekarang kan hanya Bujangga Wesnawa, jadi Pandita Wesnawa. Kalau Bujangga, Gunung Bujangga kalau begitu dilontar berarti apa namanya Puyang. Nah pada Bujangga ini ada Bujangga Siwa, Bujangga Buddha, Bujangga Resi gitu. Nah itu yang kemudian jadi Trisadaka. Dan nampun kentennya pembagian perkara. Penugrahan biasanya tapi belum mengundang pendidikan 3 ini sudah ada di zaman itu gitu. Ampun weten nggih, jangan diperdebatkan. Niku nak gegelaran ten soroh. Nggih. Gegelaran gitu. Jadi ada buku Kasewan, Kasogatan ya dan Kabodan. Kasogatan, Kabodan sama Kasewan. Kemudian di zamannya Jayapangus itu ada namanya Mahabrahmana Resi. Resi dan Mahabrahmana sama. Itu kemungkinan menjadi Wesnawa atau para Senggu nih yang dulu. Jadi kalau orang mengatakan Senggu itu baru belakang setelah Tabib Gelondang yang diraih itu salah itu. Sudah ada sebelum itu sudah ada jauh. Tapi kalau ada oknum yang memang diinisiasi memang mungkin gitu kan. Tapi 3 gegelarannya sudah ada. Kemudian di Airlangga juga ada Resi, Sogate, Sareng, Siwo gitu. Itu ada. Nah ini yang gegelarannya. Sastra itu yang dipegang. Sastranya sebenarnya kalau Titiana, ini baru sastra, bukan kadiat mikannya. Kenapa mereka ketiganya maju aja? Mana? Maju ya. Diksinya ini. Ini yang 2 ini. Jujur sejujurnya saya sedang mempelajari ini apa yang diturunkan dan kiri dan kanan ini pedomannya. Tapi guhya samaja. Empu Beradah niki karena kalau kita tarik turun ke bawah, yang diturunkan itu penulisnya Sutasoma. Kalau nengge, Butan Tular siapa leluhurnya? Tarik sudah naik itu, gitu. Menurunkan ke Buddha kan begitu.
Kemudian kesewan ini yang mana gitu, di mana perseberangan. Tapi jangan itu karena Bude yang ada di Kasogatan tidak sama dengan Theravada yang sekarang, kan gitu ya. Tidak sama dengan yang ada di Bude modern sekarang. Itu kebudan yang memang punya Trimurti juga, pahamnya di dalamnya. Nah, niki periodisasinya, kalau kita belajar gitu, tapi pukulun Kesari Warmadewa, Tabanendra, Janin. Nah, ini yang ada di Bali nih. Semua ada pujanya niki Pak. Semua. Kenapa begitu? Karena prasastinya menyebutkan para sulinggihnya begitu. Yang enten sulinggih masa akan memuja sulinggihnya gitu. Begitu sulinggih, udah ampun niku. Bukan sesontengan. Jadi tahun 800 sudah Sansekerta, orang prasastinya Sansekerta, nyonteng itu karena tubuhnya belum menjadi lingga gitu, belum mendapatkan padiksan. Dan dados teniduk nih ke aksaranya nyana yang pujang biar mbok dados tapi ten menggunanya nenangan gitu. Karena untuk orang biasa maunya kon medikse napi ngalapin kan gitu ya. Masa ngalapin ngangon wedo begitu kan. Karena tubuh ini enggak berhak atas itu. Ternyambung sound sistemnya dengan gentane niku lagu ini gitu, enggak nyambung colokannya itu. Hanya bisa ditembangkan oleh tubuh yang sudah menjadi lingga begitu itu. Kalau umpamanya ampun boleh penugrahan yang gede atau jero yang sudah dapat sakon putih begitu Sumodewa, berarti sekian sudah biji mantra dihidupkan cukup untuk menghidupkan puja Sumodewa kan begitu. Sekian bijinya di tubuh bisa menghidupkan penugrahan Sumodewa atau sakon putih. Biasanya kalau Sumodewa itu sudah gede, gede kan sudah ada tingkatannya lain. Nah, demikian itu sudah mirip sekali semua itu antara dari bangun, antara kaki, baru mandi dan sudah Sumodewa itu sudah seperti orang melinggih, sulinggih, pedanda atau resi atau tubuh sudah sama hampir, tapi nanti dosisnya berbeda. Jadi yang boleh ngelukuk palis raya gitu. Ya kalau Betara Tua kabeh itu belum memungkinkan kecuali darurat, kecuali tidak ada harus berjalan. Sami akhirnya Pak jero gede ini kumpul. Yang enak maupun gitu. Iki mana? Nah, sastra yang dipakai untuk zamannya Sri Maharaja Haji Jayapangus kan ini terkenal sekali ya. Tapi mohon maaf ya, tidak sama dengan kisah Balingkang itu, tidak ada begitu di dalam prasasti. Awin dengan Kanci itu cerita dongeng. Yang ada itu beliau menikah dengan punya dua prami, yang satu namanya Pramis Parameswari, istri kedua namanya Mahadewi. Gitu. Mahadewi itu gelar, Parameswari kan gelar nih. Boleh dua punya istri sah kerajaan, ibu negara itu dua. Ibu negara satu bernama Parameswari, ibu negara dua bernama Mahadewi. Hanya Mahadewinya itu seperti bulan dan sasi. Beliau seperti dibilang seperti matahari. Jadi beliau ditarikan seperti matahari dan bulan. Itu bukan Balingkang, Kancing itu cerita tahun 95 itu baru muncul. Tahu ya tahun 95. Barang Batur sendiri nggak tahu itu. Saya mahasiswa tahun itu interview nggak ada cerita itu di Batur. Tahun 90, 92, 93 nggak ada cerita itu. Orang Batur sendiri nggak tahu cerita itu. Orang ini kan direkam ya. Orang Balingkang sendiri tidak tahu cerita itu sebelum tahun 95, 96. Baru jadi drama dan itu akhirnya seolah-olah seperti itu. Sama dengan Lolo Jonggrang dan Bandung Bondowoso kan begitu ya? Tidak begitu, itu dongeng. Yang ada prasastinya adalah Siwa Graha. Prasastinya Siwa Graha, Kayuwangi, semua para pendirinya itu ada. Tapi karena dongeng yang dibuatkan siapa yang bangun? Bandung Bondowoso dan Lolo Jonggrang. Itu dongeng. Jadi ada dua. Nah beliau itu memakai Manawa Sasana Dharma. Prasastinya yang bilang Tembaga ya.
Kalau lontar itu tidak semua lontar itu prasasti, jarang sekali lontar itu prasasti. Ada memang prasasti, tapi tidak biasanya tembaga atau batu prasasti. Prasasti itu berisi begini pada prasasti itu. Yumu pakatahu pesintaku rekinta manimal, datang sekian dalam buku Sibosogata gitu. Kamu harus tahu bahwa ini diputuskan oleh raja, datang saksi-saksi dari Sogata, dari Buddha, dari Siwa, kemudian diikuti oleh Senopati ini, diputuskan bahwa kalau ada pertapa meninggal di Satra, itu nanti meninggal maka warisannya itu turun ke jandanya sekian, sebagian lagi jatuh ke desa, begitu isinya itu prasasti. Kalau tentang lelintih itu bukan prasasti, abad namanya itu, lelintih keluarga. Nah prasastinya ini jelas sekali menyebutkan, prasastinya ini diturunkan di Jayabangus, yang dipakai itulah Dharma Sastra. Sebel itu kita di Dharma Sastra Pak. Ya, di tahun 1100 orang Bali sudah baca Manawa Dharma Sastra versi kunonya. Makanya coba baca Manawa Dharma Sastra sekarang, bandingkan dengan ugar-ugar desa adat, mirip sudah isinya. Jadi untuk menyusun ugar-ugar itu, Pakraman itu geram asal katanya, Sansekerta, artinya desa. Geramani itu. Geram itu, di Rigveda itu disebut geram itu desa. Nah, tapi di Nusantara kan jadi Karaman kan. Ya, Karaman. Kuno sekali. Oleh karena itu, saya sendiri kan sangat hati-hati. Saya dulu tidak percaya. Oh iya ya, 3000 tahun sebelum Masehi Rigveda itu menyebar di Asia Tenggara. Demokrasi Indonesia apa salahnya ngomong demokrasi? Kan boleh. Kalau bikin Pakraman kan boleh pakai aturan-aturan dari sastra-sastra kuno. Ada itu Pakraman ya. Di Banua baru sistem yang tidak ditemukan persamaannya dengan sistem dalam Weda. Jadi Banua itu, maka Pura Banua ya. Nah itu Banua itu kemungkinannya sistem pengkonsolidasian wilayah berbasis tempat persembayangan bersama. Jadi mungkin ada. Kan ada Pura Banua apa di Bulian ada ya Pura Banua, kemudian nah itu adalah pura kecamatan sebenarnya, seperti Jagat Nate di zaman dulu, tapi Pura Banua namanya. Nah Banua itu biasanya sekian desa menyungsung pun dari satu misalnya terkoordinasi. Nah itu kemungkinannya sistem lebih tua daripada Pakraman. Jadi bukan Pakraman yang lebih tua, yang paling tua di Bali, Banua sistem. Ini bukan saya tuh, ada Profesor Robert Thomas Reuter yang merumuskan itu dan sudah secara internasional sampai ke Hawaii, sampai ke Asia, beberapa kepulauan itu sistemnya Banua. Jadi itu bukan hanya di Bali. Nah itu baru datang sistem Karaman. Jadi Banua itu ada, kemudian Karaman mengganti, Karaman masuk, kemudian Dharma Sastra, baru menjadi Pakraman yang kita kenal sekarang. Sehingga kalau ada bawahnya Padewasan, Upekara, Purnama, Tilem dan sebagainya itu semua linier dengan sastra-sastra kuno. Sastra kuno yang secara universal menyebar di Asia Tenggara. Jadi hati-hati itu karena perjalanan Weda itu 3.500 tahun sebelum Masehi sampai Weda. Jadi kita sudah masuk ke 5.500 tahun kurang lebih agama ini, sehingga dinamikanya. Dan ada yang di Jawa juga dicatat ke dalam Sansekerta. Jadi yang tedun, penugrahan yang tedun di Jawa itu juga dicatat dalam Sansekerta. Dia tidak semua penugrahan itu tedun di India gitu loh. Jadi, tapi mencatatnya pakai Sansekerta. Nah ini yang di Buahan ya, ada disebutkan Patungka Sri Maharaja Maringo Pohning Maha Manawa Kamandaka. Nah jadi Sasana Kamandaka ini juga sama ini. Kamandaka ini diperkirakan oleh dosen saya, Profesor
Semadiastro yang disertasinya itu, dia mengatakan kemungkinan ini Dharma Sastra Semerdi. Jadi sudah ada Semerdi. Raja menata Bali berdasarkan Semerdi gitu. Semerdi apa? Manawa Dharma Sastra. Ini 1000 tahun sebelum Majapahit berdiri. Di Jawa apa yang dipakai? Dinasti Jaya dari Singosari, ini juga yang dipakai. Kan ini di Jawa nih tahun 1000 ya. Ampurusubur. Driki tadi, Kediri perbatasan ini. Ini dinasti Jaya ini Kediri di ujung-ujungnya ini tahun 1000, pakai juga itu. Nah, kalau pengaruh Kediri, tadi kan Erlangga, Udayana itu di periode ini kita mengalami saling tukar, saling sumbah, Betara Driki sumbah ya Drike, kan gitu. Jadi Jawa dan Bali ini sangat dekat dan saling sumbah. Singosari itu para Arya Betara Guru disebut di sini kan. Betara Guru, Sri Adi Kunti Ketana Saka tahun sekian. Ya. Ini beliau yang menata. Kalau di dalam lontar ada Betara Guru Tedun, kemungkinan itu, atau memang nama Betara Siwa atau Sadasiwa, gitu. Nah, apa yang ditedunkan? Itulah gong besi itu. Gong besi diakui sebagai tedun waktu era Singosari di Bali. Makanya pempatan, peteluan apa ya, sapu jagat, pempatan dan sebagainya, itu gong besi itu. Penataan kawasan di tahun itu, pakai itu. Termasuk juga pura yang di Ubud, tapi yang terkenal itu Capuan ya? Apa? Pura Capuan yang di bawah itu. Dan yang di jembatan di bawah itu. Dan Capuan itu sebelah utaranya itu. Itu adalah pura yang dibuat berdasarkan lontar itu. Gong besi, baca gong besi, pempatan apa disebut peteluan apa peteluan. Jadi ada turunannya sampai ke betara-betara yang ada di dapur, sampai ke hulu, sampai ke Gelebong. Semua itu tedun di sana tujuan. Itu gong besi. Nanti di sanalah muncul kekuatan, mulai munculnya Siwo Sidante yang makin menguat. Sebelumnya itu Siwo Budi itu masih kuat sekali, tapi Siwo Sidante menguat di era-era ini. Ada lingga-lingga itu, saya pribadi saya curigai lingga-lingga yang ada dari Antaksai sampai puncak Mangu atau puncak Gunung Catur dan sebagainya adalah konsolidasi dari ini Betara Guru ini, Betara Parameswara yang di Dewa Kencana, kemudian Betara Guru 1, Betara Guru 2 ini. Karena itu sumber porosnya itu ada di gunung penulisan ke barat tuh garisnya ditarik sampai ke ini. Coba aja jalan ya, tapi ya saya jalan biasanya gitu. Oh ini poros terbanyak ada lingga. Pura-pura. Ini di puncak Mangu kalau naik di Merunya itu lingga besar. Itu dari mana? Periode beliau itu. Nah, kalau memuja selalu ada pedomannya. Setiap Meru ada sastranya. Jadi makanya tiang bukan yang mau boya semangat ganti nggak puranya kan sastra napi yang menyumbang gitu. Karena semua pura itu ada kata puraninya, pengantarnya. Yang paling baca semua peninggalan panugrahan Pukuturan, indik ngewangun parayangan. Semua Meru harus ada tanah carik sebukti ditarik tanah. Itu artinya apa? Pedagingan yang berupa tanah. Makanya pelabuh-pelabuh pura itu tidak boleh hilang karena itu pedagingan pura. Bukti itu, desa bukti itu pedagingan salah satu pura yang mana itu gitu. Ini juga di daerah Bulian sama yang dikontrakkan jadi airport di rejing-rejing ini tuh. Dan ini Mutabahan itu kan pelabuh pura gitu. Bulian, kemudian semua pelabuh pura itu karena Pukuturan yang mau mengatakan kalau membangun Meru, ya nengten ngewenten nang
bukti cari tanah itu sebagai bagian daripada Meru, mor ini Betara muali ke Mahameru. Sang Aji Bali duka, Sang Aji Bali kalari-lari gitu. Jadi akan menderita yang memimpin Bali. Nah boleh itu kalau lerah aja dah. Setiap ada Meru pasti ada pelabuh, harus itu. Kalau begitu, kalau tidak ada kemungkinan dijual. Raja Purana Besakeh itu isinya adalah lokasi dan sertifikatnya dipegang siapa, itu isinya lontar itu. Makanya saya tahu nih hilang ini dulu leluhurnya mungkin telah menjual. Semua yang ada di Besakeh itu ada pelabuhnya. Tebole, Sidemen itu wilayah pelabuh dari Besakeh. Gitu. Ini sastranya katakan gitu. Ya apa yang sampaikan tadi Pak Dirjen benar sekali, bukan hanya sastra nembang, dan sastra ini pedoman untuk membangun pura, bagaimana melakukan penjualan. Terus bebantenan setiap bentuk daripada sanggah jajaran atau merajaan jajaran itu wenten di dalam indik bebantenan. Ini lontarnya kalau mau, ini kekawinnya yang tadi saya ceritakan. Ini sudah ada Pak di zaman kalau pernah ke Prambanan tahun 1000, sebelum tahun 1000 ini sudah ada lontar ini. Brahmana Purana, Kakawin Ramayana, Sanyang Kamayanika, Agastya Parwa, Buana Sangkepa, Buana Kosa. Buana Sangkepa niku pun tahun 800 sampai wenten niku Nak Dewati Nawasangi dan Pecaruan. Tahun 800 nggih. Tahun 800 berarti kan 400 tahun sebelum Majapahit. Makanya Majapahit berjaya karena merujuk pada ini. Sudah ada pedomannya pajak, sastranya benten pajak. Nah, kita loncat itu biar cepat. Iki tapi pugulun ya, Raja Rakai Sanjaya sudah ada pedomannya untuk melakukan puja kepada Wijendrai gitu. Puja untuk memuju para pemberi diksa. Tahun 700. Hanya saya sebenarnya ya kalau bangga kan nanti dibilang sombong. Kita ngagemin tradisi yang begitu jelas. Ya. Rakai Penangkaran, Panunggalan, Warak, Garung ini semua mewarisi semua tradisi sampai ke Balitung ini. Nah, turun ke Medang, kemudian di Medang 2 ini ada Pusidok menurun ke Kediri ini punya Pandita 3 juga, Sangtrini itu, atau yang diperdebatkan saya nggak mau pakai Trisadakir nanti ribut gitu kan. Sangtrini gitu, itu ada, semua ada. Sampai Singosari juga begitu, ya. Tapi tentu berkompetisi gitu kan. Nah kemudian Majapahit, Madu Samprangan ini, Samprangan, Gel-Gel dan sebagainya. Disinilah muncul kepanditaan kedua. Kemungkinan yang kedua atau ketiga ya, karena putus diksinya Empu Kuturan, putus diksinya Empu Bradah di Bali, nunas malih pediksan ke Jawi, turunlah dan yang diratu ke sini. Itu ceritanya. Yang minta itu siapa? Keluarga Pasda. Lontar Pasda yang mengatakan itu. Itu lontarnya Babat Pasda turun. Itu benar mereka bandit terjun pergi ke Bali jangan dikasih penugrahan. Makanya dikasih penugrahan itu kan beli semas sama Pasda paling banyak kasih penugrahan. Lontarnya ada cara mungkin nanti celing ini pakai nggak jangan dilem. Itu sudah selevel pandita dikiksa. Jadi dulu sebelum itu zamannya tadi ini zaman ini ada juga pediksan seperti itu. Kuturan ada. Tahun 1000 ketika ide Betara Langit dan yang Wijendra datang di zaman ini, di Samprangan ini juga tedun bahwa padiksan putus-putus padiksan kita. Nah sekarang untungnya semeton pasak ampun medue gotre. Gotre itu artinya satu diksa, artinya gotre itu satu purus diksa, bukan terah. Gotre itu bukan terah. Gotra itu adalah keluarga yang didiksa dalam satu garis diksa. Jadi boleh aja banyak sekali makanya paseknya, pintar sekali paseknya. Untuk digabung, masih itu dia mendiksa garis itu pun
mahal Godra pasar gitu. Godra itu kalau di India ada Godra banyak. Godra ini juga bukan hanya ada di Bali ya. Di India tuh ada Godra siapa? Oh, Agastya Godra, keluarga yang didiksa dari Resi Agastya. Ada Sabta Resi itu Godra siapa? Kalau saya tanya teman saya, kamu Godra siapa? Wiswamitra katanya. Teman saya penari dari India, perempuan, kamu Godranya apa? Wiswamitra. Terus kalau memuji di rumah pakai apa? Oh, kami kita pakai Samaweda. Itu diksinya beliau, pujinya ini, udah jelas itu. Makanya Godra itu menunjukkan pujinya apa. Dari langitnya siapa nanti merujuk. Ketika ampun ya, ketika Pasa memuji pakai Godra, maka Pancatirta itu yang disembah gitu. Pancatirta itu siapa leluhurnya itu kan tidak pernah dijelaskan terbuka itu. Siapa? Ada Ampu Kuturan, ada di atasnya siapa, langitnya beliau. Ya, sampai akhirnya ke Tabe Pikulun, Tabe Wijaya kan begitu. Seperti itu kemana ada diksanya. Nah itu yang disebut sebagai, ya kalau saya sih kalau kita lihat dari silsilah itu ya Gotra Tabe Pikulun Wijaya ya. Gotra Wijaya. Pasa ya Gotra Wijaya ya. Ini kan ada sebutan pasa kan. Langitnya itu gitu. Siapa itu kan begitu? Apa ajarannya? Nah, demikian itu kesastraan dalam diksa. Tentu ada yang mungkin tidak, saya tidak akan mau lupa. Namanya Dasa Sila. Jadi dari semua naskah-naskah besar ini penutupnya untuk sebelum diskusi, kita melihat unteng daripada sastra agama kita itu Dasa Sila. Nah itu mungguh ring mana Werta Sasana, Siwa Sasana, semua sesana-sesana di Bali itu di seluruh Hindu di Nusantara Dasa Sila. Kan kalau SD dikasih tahu tuh ahimsa kan, harus kan gitu cara menghafal dulu ahimsa kan gitu. Yang Pancayama dan Pancayama itu kalau digabung jadi Dasa Sila gitu. Itu dari pedoman. Nah kalau tidak lewat itu tidak bisa ke dalam pranayama, meditasi, tidak bisa itu. Kan itu ini ya yoga kita, sadanga yoga kita, saptangga gitu. Kalau Patanjali, antara Patanjali dengan di Indonesia itu kan sadanga. Jadi yama dan niyama itu yang 5, yama dan niyama baru digabung itu Dasa Sila. Dasa Sila inilah pedoman koridor besar Hindu di Nusantara yang diakui oleh Pandit Sastri. Sampai Pandit Sastri tahun 49, 51, 50-an itu menulis buku namanya Dasa Sila. Yang paling khas dari, yang paling otentik di Bali itu dan di Nusantara adalah Dasa Sila, memegang yamu dan yamuna. Dia ahimsa gitu kan. Yang pertama dasar sekali. Ya. Tentu nanti ada yang lain-lain seperti di dalam naskah-naskah kepanditaan, pedoman etik itu seperti Trikaya Parisuda begitu, kemudian dan semua etik yang lainnya itu ada dalam naskah-naskah yang lain. Nah, Kenten dulu jadi ada itu kesastraannya, ya. Kadiatmikanya tadi yang sudah sampaikan. Enak dong, masih hidup. Kalau memang ada yang perlu di ini Kenten malih pacang beli bagang gitu. Di kepala saya bahasa Bali meletas gitu. Ini Kenten malih pacang beli bagang ini Kenten. Karena Adi Parwa, Wiratu Parwa, Goyoga Parwa, Bisma Parwa ini ke Bisma Parwa itu Bagawan ditanya di Bali ya. Jadi kalau baca Bagawan Bisma Parwa, Kenten pun Bagawan gitu di sana. Bagian daripada itu. Kalau ada yang menolak-nolak versi Bagawan Gita yang beredar itu silahkan, tapi menolak Bagawan Gita jangan. Karena Bagawan Gita itu isinya bagus, ada di Bisma Parwa yang sudah tahun 1000 sudah ada di Indonesia di dalam Bisma Parwa. Terus Warga Rohani ke Utara Parwa ini kakao ini semua ada.
tidak hanya dongeng, tidak hanya tembang, ini tetua pedoman ritual ngararah padewasan wenten niki. Kalau membicarakan naskah-naskah Siwo Buddha, bedanya agar clear, agar jelas. Siwo Buddha patah dan sebagainya, baca dulu Kawin Negara Kertegame, Ludake, bandingkan dengan Ludake atau Siwolatri, Kunjara Karna, bandingkan dengan Wirate Pekerta, kemudian Anyang Wirate, bandingkan dengan Jine Kerti Pekerta gitu. Kalau Jine Kerti itu jelaskan, kalau Biku Gundul gitu aja. Terus pedomannya seperti apa, pujinya seperti apa. Terus Upanishad wenten di Bali, wenten Upanishad. Nah, yang sambil menunggu kalau ada yang menambahkan atau ini, ya silakan. Ya. Mohon dibantu. Ini matur semua pendikih titiang nas aplaus dulu berjang ring guru sugi sampun presido pendikih ngodar sarening keuruhan upaikatan ring sejeroning telaah sastra Hindu Nusantara untuk penguatan serada. Tentu sudah banyak sekali pembahasan yang disampaikan oleh beliau yang menjadi pemantik dalam seri diskusi ini yang tentu juga akan menjadi bahan diskusi nantinya. Dan mudah-mudahan dari seluruh audien Jeromangku sarang sami menawi presiden wenten melejebos publik bagan ngiring publik bag. Titiang wantang negasang napis ini sampun ke udari wau memberikan penegasan bahwa sejatinya sangat penting sekali mengetahui dan memahami sastra sebagai sebuah pedoman. Terlebih lagi tadi disebutkan oleh narasumber bahwa seorang pemangku tidak ubahnya adalah seorang yang memenuhi tubuhnya dengan sastra. Dan juga perlu dipahami bersama, diketahui bersama bahwa sastra yang telah kita warisi sebagai sebuah pedoman dalam melaksanakan sistem berkeyakinan kita, ini sudah terwarisi di tahun 1000. Dan tentu juga ini menjadi sumber daripada sastra-sastra yang kita miliki, kita gunakan hingga saat ini. Dan penting juga kita pahami bersama bahwa memulai dari proses penanaman sastra pada dalam diri, harus runut sehingga sastra sebagai sumber kebahagiaan dan kesejahteraan. Betul-betul sastra ini menjadi sumber pengetahuan sebagai pedoman dalam melaksanakan lelaku. Terlebih lagi ada yang menyebutkan sastra dipo hito nikangrat. Sastra dipo hito nikangrat. Niki menunjukkan bahwa sastra itu sangat berperan sekali dalam memberikan satu tuntunan, dalam menjadikan pedoman melaksanakan lelaku.